Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus kepada abah dan ummahat serta anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali di waktu yang Allah berkahi ini dan waktu di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga selalu mendoakan kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang pantas untuk kita ucapkan setiap saat selain kita mengucap alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala begitu memberikan kenikmatan kepada kita sangat banyak sekali. Dan jangan sampai kita tergolong hamba-hambanya Allah yang tidak pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari kalangan hambaku yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke uswah kita, idola kita, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan. Kemudian manusia paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat tercurah kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Duhai Allah, kami berharap kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Abah serta ummahat dan anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa program kita selama liburan ini. Barangkali di antara kita sebagai keluarga sudah merencanakan di liburan semester kali ini mungkin mau hiburan kemana, mau ke Jakarta atau ke Taman Safari dan yang lainnya. Kebanyakan dari kita sudah merencanakan liburan kita mau kita isi dengan apa. Tapi kita di Kutab Ummul Qura Blora membuat sebuah program yang khusus, dan program ini spesial. Pada liburan kali ini kita mengupayakan agar anak-anak tetap belajar di rumah. Selain kita sudah memberikan mutabaah di ketika pemberian rapot kemarin, namun kami juga ingin membuat program. Programnya adalah kita akan membedah atau kita akan membahas dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sudah dihafal oleh anak-anak kita. Tentunya tidak sampai 100 hadis karena waktu kita terbatas. Kita akan liburan selama 14 hari. Jadi selama 14 hari itu kita akan membahas satu persatu
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab tersebut. Dan menariknya, dari hadis 1 sampai hadis yang ke 50 semuanya diriwayatkan oleh jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ketika ini bisa jadi atau bisa kita sebut bahwa program kita ini kali ini adalah liburan bersama sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itulah latar belakang kenapa kita harus kemudian mengisi waktu kita di liburan, karena memang seorang mukmin, seorang muslim yang baik, tentu mereka tidak ada liburnya dalam belajar. Semua kita yang masih mengaku haus tentang ilmu, maka kita harus selalu menuntut ilmu. Sampai kapan? Ya sampai nanti ketika kita sudah merasa kalau ilmu tersebut tidak butuh. Artinya kalau kita sudah meninggal, atau ketika kita sudah menapakkan satu kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aba dan ummahat serta kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih dahulu membahas mengenai sahabat yang mulia ini. Jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Begitu pula dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita juga akan kenalan terlebih dahulu sebelum kita membahas hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Jadi kita sebagai orang muslim tentu seawam apapun kita pasti sering mendengar sahabat Nabi ini sebutkan. Ya, kalau kita ikut pengajian, pasti di dalam pengajian itu hampir bisa dipastikan selalu akan disebut nama sahabat Nabi ini. Karena beliau sendiri di antara sahabat yang jumlahnya sekian ratus ribu, Abu Hurairah adalah di antara sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. Makanya tidak heran kalau kita setiap hari, setiap ada pengajian selalu mendengar nama beliau disebut. Tapi apakah sudah sejauh mana hafalan kita atau sejauh mana pengetahuan kita tentang sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini? Mari kita akan, ya insyaallah kita akan bahas, kita akan membedah atau mungkin kita akan belajar sirah dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Taib, dan insyaallah akan kita mulai dari yang paling awal terlebih dahulu, dari nama beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini merupakan nama yang sebenarnya bukan nama asli beliau. Jadi Abu Hurairah itu adalah nama kunyah. Nama kunyah itu ya kalau di kita ya seperti nama bapaknya siapa gitu. Jadi seperti ini. Kalau di Jawa itu kan misalnya Mas Ojan itu misalnya dia anak pertama dari bapak, siapa nama bapaknya Mas? Lasipan. Jadi Bapak Lasipan itu dipanggil dengan Abu Ojan. Nah seperti itu ya. Kalau di Jawa kan manggilnya Bapak Ojan kan, Pak Ojan. Nah itu seperti itu. Jadi Abu itu bapak, Hurairah itu artinya kucing tapi bukan kucing secara umum, tapi kucing yang kecil dan betina, kucing betina kecil ya. Duh, kenapa kok disebut Abu Hurairah? Jadi dulu asal mulanya ketika beliau masih belum masuk Islam, Abu Hurairah itu ditugasi oleh orang tuanya untuk menggembala seekor kambing. Jadi di tengah beliau mengembala seekor kambing, beliau juga sambil mengurusi kucing. Jadi sering gendong kucing ya, dimain-mainin. Bahkan kemudian kalau sudah waktunya pulang, beliau letakkan di atas pohon. Kemudian keesokan harinya kemudian beliau juga ngambil lagi di tempat itu. Setiap hari dilakukan seperti itu, sampai teman kecilnya kemudian mereka memanggil Abu Hurairah dengan julukannya, ini julukan Abu Hurairah.
Sebagaimana kalau di Jawa itu juga sering memberikan sebutan-sebutan untuk seseorang. Jadi saya punya teman namanya sebenarnya Heri, karena dia sangat mengagumi Syekh Sudes. Nah, jadi setiap hari malah teman-temannya kenalnya ya Sudes, bukan Heri. Nah, ini sebutan yang bagus ya, julukan-julukan seperti ini bagus. Atau kalau di desa kita itu sebenarnya kurang bagus membuat julukan karena orang ini misalnya mirip sirahnya mungkin kepalanya itu agak gepeng, nanti panggilannya kepeng kayak gitu. Itu sebenarnya kurang baik ya. Tapi sudah terbiasa di masyarakat kita itu julukan-julukan. Nah, itu juga berlaku pada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sebenarnya namanya bukan itu. Nama asli beliau ketika beliau belum masuk Islam adalah Abdus Syam. Apa artinya Abdus Syam? Abdus Syam itu artinya hambanya matahari. Maka kalau dengan nama seperti ini kira-kira boleh nggak nih? Ya. Dengan nama Abdus Syam, hamba dari matahari, boleh nggak ini? Maka jawabannya tidak boleh ya. Karena nama semacam ini bentuk peribadatan, bentuk penyembahan kepada selain Allah. Sebagaimana misalnya ada seseorang namanya Abdul Ka'bah, itu tidak boleh. Misalnya ada namanya Abdur Rasul, tidak boleh. Nah, ini tidak. Abdun Nabi, tidak boleh. Penamaan yang semacam ini tidak dibolehkan. Makanya ketika dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Masmuk, siapa namamu?" Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Abdus Syam." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian langsung mengganti nama beliau, "Bal Abdurrahman," ya. Abdurrahman. Jadi Nabi SAW mengganti nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini yang tadinya Abdus Syam dan ini tidak boleh. Maka Nabi SAW menggantinya dengan Abdurrahman. Lihat, Nabi SAW memang terbiasa mengganti nama para sahabat yang memang tidak dibolehkan dalam agama. Ya, beberapa kali Nabi SAW beliau mengganti nama para sahabat yang kiranya tidak baik atau tidak memiliki makna yang baik atau mungkin sampai pada level bentuk penuhanan terhadap selain Allah, itu juga tidak boleh, bahkan ini sangat berat sekali. Maka setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki nama Abdurrahman, dan memang Rasulullah SAW ketika menamai seseorang itu kebanyakan beliau juga memberikan nama Abdullah atau Abdurrahman. Jadi Abdullah dan Abdurrahman itu sering sekali kita jumpai di nama para sahabat. Memang Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Jadi nama yang paling baik di sisi Allah, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Makanya beliau diberikan nama oleh Nabi SAW dan langsung diganti. Dan ini pelajaran juga buat kita ya, bahwa kalau kita memiliki nama yang maknanya kurang baik atau bahkan sampai bentuk peribadatan terhadap sesembahan selain Allah, maka ini tidak dibolehkan. Misalnya ya, di negeri kita banyak seseorang diberikan nama misalnya yang tidak dibolehkan. Misalnya Robbi, boleh nggak? Kalau Tuhanku boleh nggak? Artinya kalau Robbi itu tidak boleh, tapi kalau Robbi atau maksudnya tidak ke sana maka tidak masalah. Tapi kalau artinya maksudnya itu adalah untuk diartikan Tuhanku, maka ini tidak boleh. Ya, kemudian misalnya ada yang beranggapan bahwa kalau anak itu diberikan nama Sri atau nama itu kan Dewi Padi gitu ya. Itu maka kalau memiliki kepercayaan semacam ini tidak boleh. Atau kalau memiliki nama Wisnu dan ini adalah sesembahan yang bukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya diganti ya nama-nama semacam ini. Atau misalkan nama yang kurang baik maknanya. Kurang baik maknanya misalnya di Jawa kalau selamat itu kan bagus ya.
namanya dikasih nama Ciloko, itu tidak boleh ya, karena nama itu juga bagian dari doa. Atau misalnya penyebutan nama-nama yang lain itu juga tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi semenjak itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dirubah namanya yang tadinya Abdus Syam, yang berarti hambanya matahari. Kemudian Nabi SAW langsung menggantinya dengan Abdurrahman. Dan barangkali di antara kita juga mungkin kenalnya juga Abu Hurairah, gak tahu kalau nama asli beliau itu adalah Abdus Syam dan diganti dengan Abdurrahman. Nama lengkap beliau Abdurrahman bin Sakhr, ya, Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr itu maksudnya bapaknya Abdurrahman ini atau Abu Hurairah ini namanya Sakhr. Dan ini juga sebenarnya wallahu alam apakah julukan atau memang nama asli beliau, karena Sakhr itu artinya elang ya. Jadi orang Arab itu suka memberikan nama-nama yang keren, nama-nama yang jantan semacam itu. Sakhr itu artinya elang. Dan beliau Abu Hurairah ini dari suku Ad-Daus ya. Ad-Daus itu dari Yaman ya, dari daerah Yaman. Jadi nama lengkap beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman kemudian bin Sakhr Ad-Dausi. Ad-Dausi adalah sebuah tempat di daerah Yaman sana. Jadi ketika itu daerah Yaman di suku Ad-Daus ini tidak ada yang beriman ya. Tidak ada yang beriman ketika itu, sampai Nabi SAW mengirim sahabat yang mulia Tufail bin Amru Ad-Dausi. Beliau diminta oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke sana. Bahkan tidak ada sedikit pun dari masyarakat Ad-Daus ini yang masuk Islam kecuali Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sekian banyak manusia yang ada di kampung tersebut, hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, Abu Hurairah itu adalah manusia pilihan Allah ya, di antara sekian banyak manusia yang didakwahkan kepadanya Islam. Dan ketika itu lewat perantara Tufail bin Amru Ad-Dausi, beliau adalah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima risalah Islam. Masya Allah, ini sebuah nikmat yang besar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan memang nama beliau ini sebenarnya pernah dibilang oleh Rasulullah SAW juga. Beliau mengatakan Abu Hir. Abu Hir itu hampir mirip dengan Abu Hurairah, tapi ada perbedaan. Kalau Hurairah itu adalah maknanya adalah kucing betina yang kecil, ya, kucing betina kecil, anak kucing betina, ya, anak kucing yang betina. Anak kucing apa namanya? Anak kucing apa mas namanya mas? Anak sapi namanya pedet. Anak kucing apa namanya? Apa mas? Cemeng ya? Cemek apa cemeng? Ya silakan nanti di komen di bawah ya. Anak kucing itu apa? Ya, anak kucing itu Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing betina kecil. Anak kucing betina ya. Anak kucing betina. Tahu lah ya. Tapi kalau hir itu anak kucing tapi jantan ya. Jadi Nabi SAW itu sering memanggil Abu Hurairah bukan Abu Hurairah tapi Abu Hir, dan beliau lebih senang dengan panggilan Abu Hir daripada Abu Hurairah sebenarnya, karena nama itu telah diucapkan oleh Rasul SAW, makanya beliau cinta atau suka kalau beliau dipanggil Abu Hir. Tapi qadarullah ya, sampai sekarang nama yang terkenal di buku-buku sejarah dan sampai sekarang juga kita sebutkan nama beliau, kita sering sebut Abu Hurairah karena memang sudah mendarah daging ya. Sesuatu kalau sudah mendarah daging itu akan susah ya. Seperti teman saya tadi, namanya sebenarnya Harry, tapi dia ubah dengan Sudais ya. Semua orang bilangnya Sudais, nggak ada yang tahu kalau nama dia itu Harry ya. Makanya seperti itu memang sudah melekat dalam ingatan kita dan agak gampang kalau menyebutkan itu. Makanya nanti kalau kita misalnya di pergaulan kita menamai seseorang tidak nama aslinya pun juga tidak masalah. Misalnya ada seseorang yang
orangnya rajin senyum misalnya, sering-sering senyum, apa-apa senyum. Kita bisa juluki dia misalnya Abu Basam, itu bisa bapaknya tersenyum ya, karena suka tersenyum gitu. Jadi semacam itu ya, Abu Hurairah itu adalah julukan atau nama kunyah. Baik, kemudian kita akan kenalan dengan beliau. Kita akan lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dari mana beliau, tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi beliau itu dari suku Ad-Daus di Yaman. Pada mulanya tidak ada yang beriman, tapi setelah Rasulullah SAW mengutus sahabat yang mulia Tufail bin Amru Ad-Dausi, kemudian dari sana menerima hidayah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian itu catat ya, sesuatu yang penting, barangkali nanti di ujian akhir nanti kita akan buat tes, dan tes ini bersifat wajib dan dibolehkan untuk kerjasama dengan keluarganya. Dan nanti akan saya berikan hadiah yang spesial, yaitu untuk mengapresiasi keluarga yang punya semangat untuk lebih mengenal sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan kita semacam ini di pagi hari dengan anak-anak kita ini adalah kegiatan yang mahal. Kita kan sudah selama ini sibuk dengan urusan kita. Ketika ada tugas dari sekolahan semacam ini, maka semampu kita ayo kita laksanakan bareng-bareng dengan keluarga. Kan kita punya cita-cita nanti di surga bersama mereka, tapi tidak pernah berjuang, tidak pernah mengupayakan yaitu cita-cita kita untuk ke surga bersama keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dengan kita membahas tentang sabda Nabi SAW dan sirah sahabat menjadi wasilah kita untuk bisa di surga bersama-sama nanti dengan keluarga kita. Taib. Jadi itu sedikit tentang Abu Hurairah ya. Jadi Abu Hurairah itu ketika tahun 7 Hijriah beliau hijrah. Ya, awalnya tadi dari Yaman, kemudian beliau hijrah ke Madinah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain. Jadi berarti ada ahli sejarah yang mengatakan beliau ketika tahun 7 Hijriah itu baru masuk Islam, kemudian langsung hijrah. Artinya kalau kita tarik ke masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu di tahun 11 Hijriah, maka pertemuan Abu Hurairah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berapa lama? Cuman berapa lama? 4 tahun saja. Dan inilah sebenarnya yang menjadikan kaum kafir menyerang Islam, mencari celah di mana titik lemahnya Islam. Jadi dia mengatakan, banyak syubhat-syubhat yang mengatakan, loh, masa sih orang yang bersama Nabi cuma 4 tahun tok tapi menjadi perawi hadis yang paling banyak, menjadi periwayat hadis Nabi SAW yang paling banyak? Enggak mungkin lah gitu. Jadi dia ingin mengatakan kalau Sahih Bukhari Muslim itu tidak otentik ya, semacam itu. Harusnya kan Abu Bakar yang lebih lama dengan Nabi, harusnya kan Umar yang lebih dekat dengan Nabi ya. Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu gitu? Ini di antara syubhat yang mereka lancarkan, dan jawabannya sebenarnya sangat gampang sekali ya. Kalau kita melihatnya atas dasar iman ya, kita melihatnya atas dasar iman, tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam Islam juga kita percaya bahwa doa itu juga bisa dahsyat sekali. Jadi kenapa Abu Hurairah kok bisa menghafal sebegitu banyak hadis dari Nabi SAW? Karena ada ceritanya. Jadi ketika Abu Hurairah menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi, beliau sempat merasa kesusahan. Setiap menghafal lupa, dan beliau akhirnya meminta doa kepada Nabi SAW. Nabi SAW meminta selendangnya, meminta sorbannya, kemudian dihamparkan oleh Nabi SAW, kemudian didoakan, kemudian diletakkan di kepalanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Maka kata beliau, setelah aku didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada satupun yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang aku lupakan. Artinya semua perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung nancep di hati beliau dan beliau tidak akan pernah melupakannya. Ini dahsyatnya doa. Maka bapak ibu kalau merasa sudah pasrah, sudah mulai jengkel dengan keadaan keluarganya, keadaan anaknya, ini kok bandel sekali, barangkali kita belum bersungguh-sungguh dalam doa kita. Makanya doa, apalagi doanya orang tua ya, doa yang tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mulai lagi kehidupan awal di Madinah. Jadi beliau ketika hijrah ke Madinah tentu tidak membawa harta sedikit pun, dan ini membuat beliau kemudian tergolong sahabat yang miskin, ya, tergolong sahabat yang miskin. Dan memang para sahabat itu kebanyakan dari mereka itu dari golongan orang-orang miskin, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Beliau mengatakan a'dhamu sahabah aktsaruhum fuqara. Jadi kebanyakan dari sahabat itu fuqara. Fuqara ya orang-orang miskin, ya. Meskipun nanti setelah banyak membebaskan beberapa tempat, menang peperangan, adanya ghanimah, harta rampasan perang, kemudian para sahabat termasuk Abu Hurairah itu juga jadi kaya nanti ya. Di akhir kehidupan beliau juga menjadi orang kaya. Tapi yang dimaksud beliau itu adalah awal-awal, ketika awal-awal adanya Islam. Jadi para sahabat itu kebanyakan dari mereka dari kalangan fuqara, dari kalangan orang-orang miskin. Kalau kita lihat sahabat yang kaya hanya ada beberapa saja, dan mungkin bisa kita hitung dengan jari kita. Jadi semacam itu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau tergolong orang miskin dan tidak punya tempat tinggal, maka Nabi SAW membuat tempat khusus untuk mereka yang tidak punya rumah dan makan susah, yaitu di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi itu digunakan sebagai tempat untuk tidur, tempat untuk belajar, ya. Tapi kemudian tidak di dalam masjid utamanya ya, tapi ada sebuah ruangan khusus gitu. Dan mereka disebut Ahlus Suffah, ya, Ahlus Suffah. Jumlahnya kisaran puluhan, ya, nggak sampai ratusan. Ada puluhan sahabat yang tinggal di situ karena memang banyak ya orang-orang yang mungkin belum punya pekerjaan dan mereka kadang-kala makan juga sangat susah. Jadi Ahlus Suffah ini adalah sebutan untuk mereka para penghuni Masjid Nabawi ketika itu. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan orang yang paling faqih di antara Ahlus Suffah yang lainnya, karena jarangnya ia absen. Nah ini ya, Abu Hurairah itu kenapa beliau sampai mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena di antara sahabat yang lain yang mereka penduduk Suffah atau Ahlu Suffah yang tinggal di Masjid Nabawi, Abu Hurairah ini termasuk orang yang sangat rajin dan yang paling rajin, bahkan tidak pernah absen dari kajian yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pelajaran ya buat kita semua, terutama untuk anak-anak. Kalau di kelas kemudian kita sangat rajin, barangkali Allah akan memberikan keberkahan dari kerajinan kita tersebut dengan pemahaman, dengan penerimaan materi yang baik dalam diri kita. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dulunya beliau mengatakan kalau dia itu termasuk sahabat yang lemah hafalannya. Setelah didoakan Nabi, kemudian beliau juga yang paling rajin, ya. Orang itu kan ada dua tipe ya, ada yang memang dari sononya sudah pinter, dari genetiknya sudah pinter, tapi ada orang yang kepintarannya itu harus diupayakan dengan rajin, ya. Ya, makanya jangan pernah kemudian kita berputus asa. Buktinya Abu Hurairah dulu mengatakan kalau hafalannya itu tidak kuat, setiap yang disampaikan Nabi langsung lupa. Tapi setelah didoakan dan tentunya beliau tetap rajin untuk hadir di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Nabi itu kalau kita lihat dari sisi banyaknya meriwayatkan hadis, kita bisa sampaikan kalau yang pertama paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
sangat banyak sekali. Yang urutan nomor 2-nya adalah Abdullah bin Umar, ya. Dan kalau kita lagi kerucutkan sahabat ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah, jawabannya adalah Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas, karena beliau juga termasuk pembantunya Nabi ya, sejak usia kecil sudah ada di rumah Nabi. Dan yang keempat dari kalangan wanita yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi Ibunda Aisyah itu termasuk di antara sahabat Nabi atau istri Nabi ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan mereka semua ini dari anak-anak muda ya, anak-anak muda. Dan ini menjadi semangat kita anak-anak di usia kalian yang masih muda, di mana kalian tidak begitu banyak beban hidup kalian dan hati kalian masih bersih, maka perbanyaklah hafalan kalian sebelum nanti di masa tua kalian akan susah menghafal. Karena memang orang tua itu kalau sudah mulai usia lanjut, apalagi sudah memasuki usia manula ya, sudah usia senja, cepat pikunnya, cepat lupanya. Coba anak-anak kalau nanti di rumah, karena ini momennya pas masih liburan ya, coba nanti challenge gitu sama abinya atau sama uminya, ayo cepet-cepetan ngafal. Kira-kira menang yang mana? Menang bapaknya atau menang anaknya? Tentu menang anaknya karena masih fresh ya. Makanya kalau masih kecil itu perbanyaklah menghafal. Kemudian sahabat berikutnya yang mereka juga di antara perawi yang paling banyak adalah Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya ya. Ini adalah di antara sahabat-sahabat yang beliau menghafal hadis Nabi SAW. Dan kalau kita lihat 7 besar ya, 5 besar di situ tidak ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, padahal beliau juga sangat dekat dengan Rasul SAW. Kenapa kok kira-kira malah tidak di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Saya izin minum dulu, bismillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi Abu Hurairah itu tinggalnya di Masjid Nabawi ya, karena tidak memiliki rumah untuk tinggal. Makanya beliau ketika saat itu ya tinggalnya ya di masjid, tidur di sana. Kalau ada pengajian tidak pernah absen ya, tidak pernah absen kajiannya Nabi SAW. Baik, kita akan lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah soal sebelum itu, para ahlu sufah itu mendapatkan makanan jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan makanan, dan mereka juga tidak akan makan jika keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan. Maka laparnya ahlu sufah berarti juga pertanda laparnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Masya Allah ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sangat dermawan sekali, sangat sayang sekali dengan sahabatnya. Kalau sahabat Nabi yang ahlu sufah ini kelaparan, sudah pasti di rumah Nabi Muhammad SAW yang mulia itu juga kelaparan ya. Makanya sering kita jumpai Rasulullah SAW mengikat perut beliau yang mulia itu dengan batu ya, diikat dengan kain. Dan ini juga dipraktekkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu sering sekali beliau merasakan lapar ya, merasakan sangat lapar. Bahkan pernah suatu ketika beliau itu pingsan ya, pingsan di Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi. Ketika beliau kejang-kejang semacam itu, beliau kemudian berkata, setelah sadar berkata, sungguh aku kejang sampai pingsan bukan karena aku mengidap penyakit tertentu atau kerasukan jin tertentu, tidak. Sungguh kejangku, pingsanku ini adalah sebab lapar yang aku derita. Ya, bayangkan ya, sahabat Nabi SAW yang mulia, beliau lapar ya. Ini menandakan juga rumah Nabi SAW juga terjadi kelaparan di sana gitu. Karena memang mereka itu di antara orang-orang fuqara ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, a'dhamus sahabah
aktsaruhum fuqara. Di antara banyak para sahabat itu kebanyakan mereka adalah dari kalangan fuqara. Kita akan jelaskan lebih rinci lagi tentang kemiskinan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang sangat sabar dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan itu membuat benar-benar ia tak asing lagi dengan rasa lapar yang sangat, ya. Hampir di setiap harinya beliau merasakan lapar. Ia tak asing dengan batu yang selalu mengikat perutnya. Dia tidak asing lagi dengan batu yang diikat di perutnya untuk menahan rasa lapar. Dan kalau kita lihat perjuangan para ulama kita, mereka itu hampir jarang yang mereka menuntut ilmunya itu difasilitasi dengan yang mewah, itu jarang. Dan bahkan zaman sekarang kita lihat ustadz-ustadz kita yang sekarang kita mengambil ilmu darinya, di pondok itu juga tidak diajarkan untuk bermewah-mewah di sana. Dilatih untuk bisa menjadi manusia yang kuat, ya, meskipun kelaparan itu juga tidak boleh kalau kita sengaja. Tapi yang jelas itu melatih kita untuk kemandirian, melatih kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Nanti kalau kita jadi pemimpin, kita bisa merasakan dan kita akan sayang kepada mereka. Ya, dan memang menuntut ilmu memang perjuangannya seperti itu. Bahkan dulu ada seorang ulama, setiap hari itu makanannya itu roti kering, ya, roti kering. Kalau pengen kemudian menu yang lain, beliau celupkan roti kering tadi ke sungai, ke aliran sungai. Jadi roti basah kan gitu. Itu menu lainnya beliau, ya. Karena sudah bosan dengan roti kering, biar dapat menu yang lain, ya roti dibasahi jadi roti basah. Masya Allah, ya, perjuangan mereka. Beda dengan kita hari ini. Kita kalau dengan orang tua kita dimasakkan bayam, besoknya bayam lagi, baru 3 hari sudah ngeluh, boyam bayam gitu. Atau kalau dimasakkan kangkung, kongkang. Kalau di Jawa kan gitu, ya. Nah, pindang terus gitu. Ya nggak masalah. Dulu itu saya sebelum di pondok itu tidak terbiasa untuk makan balur atau gereh itu, ya, yang teri itu tidak pernah makan sebenarnya. Tapi begitu kehidupan di asrama, ya kayak gitu, ya. Bahkan tiap hari goreng tempe, tiap hari ada balur, ada gereh, ada teri, ya kayak gitu saja. Sama apa? Ya sama nasi tok. Sama nasi saja. Dan itu biasa kalau di kehidupan pondok di mana-mana, ya kayak gitu, ya. Meskipun ini juga boleh saja kalau kita memilih untuk makan yang lebih enak, ya nggak ada masalahnya. Cuman kalau kita lihat bagaimana perjuangan para ulama kita ketika mereka itu menuntut ilmu agama, ya seperti itu tadi yang kita sebutkan, ya. Bahkan kalau sudah bosan dengan roti kering, untuk mendapatkan menu baru, ya roti keringnya dicelupin ke sungai saja, jadi roti basah. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru kegigihan para ulama kita dalam belajar ilmu. Kemiskinan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadi setiap hari itu beliau mengikat perut beliau dengan batu. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, ya, bahwa beliau pernah pingsan. Ketika pingsan dan sadar, beliau mengatakan bahwa pingsanku ini bukan karena penyakit tertentu atau kerasukan jin perlu diruqyah, tidak. Jadi yang membuat saya pingsan itu adalah rasa lapar yang aku rasakan beberapa hari ini. Masya Allah, ya, luar biasa keadaan beliau. Jadi beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini ada kisah menarik, ya, anak-anak, ya. Ada sebuah kisah menarik. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu di suatu hari mengikat dengan keras perutnya dengan batu agar tidak terasa lapar yang menusuk. Demi mendapatkan makanan, beliau duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Maksudnya
Beliau itu berharap nanti kalau ketemu sahabat akan ngobrol sebentar, arah-arahnya nanti ya ujung-ujungnya biar diajak makan gitu. Sahabat yang pertama lewat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ngobrol-ngobrol sebentar, ya basa-basi dulu lah ya, nggak langsung to the point gitu. Dan beliau nggak enak kan, namanya juga sahabat juga nggak mau merendahkan diri di hadapan sahabat yang lainnya. Meskipun dalam keadaan yang sangat-sangat lapar, beliau juga pekewuh mau minta makanan ke Abu Bakar. Padahal makanan itu kan Abu Bakar punya banyak kan. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menggunakan narasi yang tidak langsung to the point, tapi beliau nyelimur dulu gitu. Tapi tujuannya nanti biar dapat makanan gitu. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini tidak membuat Abu Bakar itu peka. Abu Bakar tidak ngajak makan, ya. Sebenarnya ada kekecewaan dalam diri Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya sudah, beliau kemudian ya sudah menerima takdir aja, menunggu sahabat yang kedua lewat, ya. Menunggu sahabat yang kedua lewat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab lewat, kemudian diajak ngobrol sama Abu Hurairah seperti yang disampaikan dengan Abu Bakar tadi. Abu Hurairah kemudian bercerita, ya, ngelantur ke sini basa-basi dulu dan membuat isyarat bahwa beliau itu lapar gitu. Tapi ternyata Umar bin Khattab pun tidak peka juga, ya. Umar bin Khattab itu tidak peka, tidak ngerti apa yang dimaksud oleh Abu Bakar, tidak tahu apa yang dimaksud oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal Abu Hurairah itu maksudnya ngobrol-ngobrol tadi biar diajak makan, karena di perutnya itu sudah ada, bahkan sampai ditunjukkan gitu ya perutnya, tapi nggak kelihatan oleh mereka, qadarullah ya. Jadi kemudian manusia yang ketiga lewat itu adalah manusia paling mulia, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gestur Abu Hurairah itu langsung tahu kalau Abu Hurairah itu adalah sahabat yang sedang kelaparan yang sangat gitu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitulah ceritanya ya. Dipanggil, diajak ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Hurairah, tolong panggilkan teman-temanmu ahlu sufah. Aku punya semangkok susu. Ini agak membuat heran Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadinya kan berharap kalau ke rumah Nabi pasti langsung dikasih makan gitu. Ternyata dia dikasih susu cuma semangkok susu saja. Lah, sudah sampai situ kok malah disuruh manggil teman-temannya yang di ahlu sufah yang berjumlah puluhan tadi. Dalam hati Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wah ini nggak bakal cukup, saya nggak bakal dapat nih. Dan kalaupun dapatnya sedikit, padahal kita itu sedang kelaparan yang sangat gitu. Kemudian beliau tidak mengingkari atau tidak bermaksiat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau patuh, tunduk dan patuh. Kemudian dipanggil sahabat-sahabatnya yang di ahlu sufah di Masjid Nabawi ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjadi pelayan dulu, menjadi pelayan para sahabat yang lain yang mereka ahlu sufah, yang mereka juga kelaparan. Dituangkanlah satu mangkok. Yang dan ajaibnya, yang tadinya cuma sedikit ya, susu yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma sedikit, tapi seluruh para sahabat itu merasakan susu, bahkan mereka semua kenyang dengan susunya. Nah, tinggallah satu mangkok nih, tinggal Abu Hurairah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk meminum air susu tersebut. Perhatikan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan para sahabatnya dan beliau justru minum yang paling akhir. Masya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, memang seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat itu seperti itu gambarannya. Dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengatakan tinggal kita berdua wahai Abu Hurairah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah minum terlebih dahulu. Dan apa yang terjadi? Air yang kelihatannya sedikit, air susu yang kelihatan sedikit, ketika diminum oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu jadi banyak. Bahkan sampai disuruh terus Rasulullah SAW, silahkan minum lagi, sampai Abu Hurairah mengatakan, wahai Rasul, sudah tidak ada tempat lagi di lambungku. Saya tutup pintu dulu ya, kayaknya mau hujan. Inilah kisah yang Masya Allah luar biasa dari keteladanan manusia terbaik, yaitu Nabi SAW. Memang Rasulullah SAW tidak hanya kemudian berkata-kata saja, tapi beliau juga orang yang pertama kali akan mengamalkan apa yang dia katakan. Luar biasa. Tapi kita akan lanjutkan lagi tentang Abu Hurairah ya. Di antara kisah tentang Abu Hurairah yang paling agung juga itu adalah tentang baktinya beliau kepada ibundanya. Kita ketahui bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini tidak menikah sampai Rasul Shallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi beliau belum menikah, tentu juga tidak punya anak. Tapi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sudah meninggal, beliau baru menikah dan baru dikaruniai anak. Dan beliau ketika belum menikah itu masih punya ibu. Tapi qadarullah ibunya ini sudah tua tapi belum masuk Islam. Sudah sangat sepuh tapi belum masuk Islam. Tiap hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, meminta kepada ibundanya agar ibunda yang dia cintai juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu memeluk agama Islam. Tapi setiap kali didakwahi selalu dimarahi. Bahkan saking seringnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajak ibundanya untuk masuk Islam, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai dibentak oleh ibunya. Bahkan di suatu ketika beliau atau ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini pernah saking jengkelnya dengan Abu Hurairah, tidak hanya marah kepada Abu Hurairah, bahkan mencela Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dicela dengan celaan yang hina gitu ya, dicela dengan celaan yang hina, maka membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menangis. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum itu, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah mendarah daging di hati Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahkan tidak ada yang lebih ia cintai selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar uminya mencela Nabi Shallallahu alaihi wasallam, membuat hinaan-hinaan yang tidak pantas, kemudian dia langsung lari kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam melihat Abu Hurairah sedang menangis, kemudian mengatakan, "Kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah?" Kemudian dia mengatakan, dahulu ibuku masih dalam keadaan musyrik. Setiap saat aku selalu mendakwahinya, ibu kemudian marah, dan suatu ketika saya dakwahin tiap hari, akhirnya ibu saya sampai memuncak itu ya, memarah dengan saya sampai keluar kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada engkau wahai Rasul gitu. Kemudian beliau meminta agar ibundanya didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk bisa menerima agama Islam atau menerima hidayah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan dengan doa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ini doa yang barangkali juga kita bisa ucapkan untuk mungkin keluarga kita atau orang-orang tercinta, orang tersayang kita yang barangkali saat ini masih belum sholat ya, mungkin saat ini masih belum bisa menjalankan agama Islam ini dengan baik, maka kita bisa mendoakan dengan doa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berdoa dengan doa Allahumma hdi umma Abi Hurairah.
Kalau nanti yang belum baik itu adalah suami kita, seorang istri berdoa kepada Allah, maka bisa dengan doa Allahumma hdi zauji, ya. Ya Allah, berilah hidayah kepada suamiku. Seorang laki-laki, seorang suami juga bisa mendoakan istrinya, Allahumma hdi zaujati. Atau kalau ibunya siapa, ya Allahumma hdi umma siapa, ibunya siapa sebutkan, ya. Bapaknya siapa tinggal aba siapa gitu, ya. Jadi seperti itu. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dengan doa yang singkat ini, maka apa yang terjadi? Ketika Abu Hurairah pulang, langsung pulang, mendapati rumahnya terkunci, ternyata didapati ibunya sedang mandi, ya, sedang mandi. Makanya Abu Hurairah tidak berani masuk karena ibunya mengatakan stop dulu di depan, ibu sedang mandi gitu. Atau barangkali ini ya, rumah zaman dulu itu antara kamar mandi sama rumah itu nggak ada sekatnya atau gimana ya, wallahu alam ya. Jadi ketika Abu Hurairah mau masuk itu dilarang ibunya, dikiranya gara-gara nggak mau nerima sebagai anak lagi gitu. Ternyata apa yang terjadi setelah uminya selesai mandi dan menggunakan pakaian, kemudian di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, uminya Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhirnya mengucap kalimat syahadat, yang itu berarti beliau sudah masuk Islam. Dan apa yang terjadi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian juga langsung lari ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menangis. Tapi menangisnya beda. Kalau menangis yang tadi kan menangis karena sedih ya. Tapi kalau menangis yang kedua ini menangis haru, karena selama ini yang dia cita-citakan, yang dia harapkan terwujud ya, terwujud. Alhamdulillah akhirnya beliau menangis jadi-jadinya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena uminya yang beliau cintai, sangat cintai ini akhirnya masuk Islam. Maka inilah yang membuat Abu Hurairah kemudian membuat beliau terharu, bahkan terseduh-seduh melihat umi yang beliau cintai akhirnya masuk Islam, ya. Jadi begitulah kisah ya tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang bagaimana beliau itu baktinya kepada orang tuanya. Dan ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita, ya. Menjadi pelajaran berharga untuk kita untuk jangan bosan-bosan, jangan putus asa di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang imam, ya, ada seorang ulama besar, saya lupa namanya. Beliau pernah belajar dari kisah anak kecil. Jadi anak kecil itu karena melakukan perbuatan tertentu sampai membuat uminya marah, akhirnya diusir dari rumahnya. Anak kecil ya, anak kecil membuat kesalahan, diusir sama ibunya. Dan anak ini terus memanggil-manggil uminya, mengatakan ampunilah aku umi, saya berbuat salah, nanti setelah ini saya tobat, terus gitu. Dan dilihat oleh ulama ini, dilihat sampai lama, dan beliau ingin melihat bagaimana sih uminya, sejauh mana uminya bertahan dengan momen yang kayak gitu. Akhirnya nggak berselang lama, uminya akhirnya juga nggak kuat juga dengan anaknya tadi, membukakan pintu, kemudian anaknya dipeluk. Dan beliau mengibaratkan seperti itulah mungkin kalau kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa terus enggak berhenti-henti. Sampai nanti Allah kabulkan doa kita. Makanya terus berdoa sampai Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Tapi bukan berarti setelah dikabulkan enggak doa lagi ya. Karena memang doa itu juga bagian dari ibadah kita, makanya berdoa setiap hari. Dan pelajarannya adalah ketika kita memiliki orang yang kita sayangi belum menerima hidayah, terus doakan mereka, ya. Doakan, jangan berputus asa dengan doa, karena mereka itu di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, dan terserah Allah membolak-baliknya. Maka kita minta kepada Allah yang Maha membolak-balikkan hati agar saudara kita, suami kita, istri kita dapat menerima hidayah Islam, ya. Kemudian yang terakhir mungkin masa akhir-akhir beliau ya.
Beliau itu dulu pernah menjadi wali kota ya. Akhir-akhir kehidupan beliau pernah menjadi wali kota atau menjadi gubernur di Madinah lebih dari satu kali. Dia diangkat menjadi wali kota oleh Khalifah Muawiyah ya, bin Abi Sufyan. Tentu yang menjadi karakteristik dari Abu Hurairah yang paling dominan adalah beliau sangat lembut ya, dan pemerintahannya juga sangat luas ya. Dan beliau ketika memimpin itu terkenal dengan humoris juga ya, humoris juga. Ada beberapa kisah dan kisahnya sebenarnya panjang, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan mendatang insya Allah kalau ada waktu ya. Jadi beliau itu akhirnya di masa-masa beliau mau meninggal ya, beliau sempat sakit ya, sempat sakit. Saya akan bacakan dulu kisahnya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu sakit, dan akan meninggal dunia, dia menangis. Orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa Anda menangis wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Aku menangis bukan karena sedih berpisah dengan dunia ini, bukan. Aku menangis karena perjalanan masih jauh, sedangkan perbekalanku hanya sedikit. Aku telah berada di ujung jalan yang akan membawaku ke surga atau neraka, sedangkan aku tidak tahu di jalan mana aku berada." Bayangkan ya, seorang sekaliber Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Nabi saja khawatir meninggal tidak masuk surga ya. Apalagi kita yang sangat jauh dari Nabi, sudah merasa beramal, sudah santai-santai, ketika mau meninggal yakin banget dengan surga. Siapa kita ya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bentuk ketawaduannya beliau, bahkan tidak merasa aman dari siksa api neraka. Utsman juga demikian. Utsman itu juga ketika melewati kuburan selalu menangis. Ketika ditanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Kamu itu Utsman, punya kedudukan tinggi di hadapan Nabi." Utsman mengatakan, "Memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikanku surga, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengabarkan kepadaku bahwa aku sudah selamat dari azab kubur." Ya, bayangkan. Apalagi kita yang tidak dijamin apa-apa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita harus merasa takut, kita harus merasa lebih bersiap dibandingkan sahabat-sahabat yang kita sebutkan ini. Kemudian Marwan bin Hakam datang berkunjung menengoknya. Kata Marwan, "Semoga Allah segera menyembuhkanmu wahai Abu Hurairah." Mendengar doa Marwan tersebut, Abu Hurairah justru mendoakan sebaliknya, "Ya Allah, aku sudah rindu bertemu denganmu. Semoga engkau juga begitu terhadapku. Segerakanlah bagiku pertemuan itu." Dan tidak lama setelah Marwan tiba di rumah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal dunia dengan sangat tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadanya, dan ia telah menghafal tidak kurang dari 1609 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin. Barangkali untuk pertemuan hari ini cukup di sini dulu ya. Tentang sekilas tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, singkat saja. Mungkin ada pertanyaan Mas di situ, Mas? Nggak ada ya? Kalau mau bertanya boleh, silahkan bertanya lewat komentar, nanti akan dibacakan oleh Mas Ojan. Ya, kita berikan waktu sebentar untuk bertanya, silahkan. Kita tunggu 1 menit ya. Kalau ada pertanyaan kita bacakan pertanyaannya.
Barangkali cukup itu ya Mas ya. Tidak ada pertanyaan ya. Taib, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa sampai akhir. Nanti kita akan bahas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab yang dihafal oleh anak-anak. Karena kita lihat selama ini anak-anak baru dalam tahap menghafal, belum kita berikan tahap pemahaman ya. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membahas atau kita gali apa maknanya dari hadis yang mereka hafalkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.